Pada suatu hari di Eropa bagian timur, seorang pria yang bernama Montreux masuk ke dalam gereja rahasia. Dia bertemu dengan pemimpin gereja, memintanya untuk memindahkan seorang anak yang ada di sana ke tempat yang aman. Namun, si pemimpin gereja menolak karena menurutnya gereja ini adalah tempat yang paling aman. Montreux memperingatkan tidak ada tempat yang aman di dunia ini karena sang iblis sendirilah yang menginginkan bocah itu. Dan benar sekali, tiba-tiba gereja itu diserang oleh sekelompok pasukan bersenjata. Pasukan itu dipimpin oleh seorang pria yang bernama Kerrigan. Di tempat lain, seorang wanita yang bernama Nadia membawa anaknya, Dani, kabur keluar dari dalam gereja. Montreux bermaksud menyelamatkan Nadia, namun Nadia tidak percaya dan tetap membawa anaknya kabur. Kerrigan yang melihat Nadia yang kabur kemudian langsung mengejarnya. Di jalanan, Montreux mencoba mengejar Nadia, namun di belakangnya, Kerrigan berhasil menembak motor Montreux hingga terlempar. Montreux pun menyerang balik dengan menembaki mobil Kerrigan hingga terbalik. Di tempat lain, setelah membuat perjanjian dengan iblis Mephisto, Johnny Blaze berpetualang keliling dunia untuk mencari tahu bagaimana caranya menghilangkan kutukan di dalam tubuhnya. Johnny terbangun di tempat persembunyiannya. Dari luar, tiba-tiba seseorang memasuki tempat persembunyiannya itu. Ternyata orang itu adalah Montreux yang sebelumnya berhasil selamat. Johnny langsung bertanya untuk apa dia datang menemuinya. Montreux mengetahui jika Johnny telah melakukan perjanjian dengan iblis dan berubah menjadi Ghost Rider. Montreux memberitahu Johnny bahwa dia bisa membantu menghilangkan kutukan di dalam tubuh Johnny. Dengan syarat, Johnny harus membantunya menyelamatkan seorang anak yang bernama Dani. Kebetulan, anak itu sedang diincar oleh iblis yang memberi Johnny kekuatan Ghost Rider. Jika anak itu sampai jatuh ke tangan sang iblis, maka dunia akan hancur. Montreux memberitahu Johnny bahwa insting Ghost Rider-nya akan menuntun Johnny menemukan anak itu. Di tempat lain, di tengah keramaian, Nadia dan Dani bekerja sama untuk mencopet seorang pria untuk mendapatkan uang. Mereka kemudian pergi. Ternyata di belakang mereka, Kerrigan dan pasukannya masih saja membuntuti. Malam harinya, Johnny berusaha memanggil roh Ghost Rider di dalam tubuhnya untuk melacak keberadaan Dani. Di jalanan, Kerrigan berhasil memepet mobil Nadia dan menghentikannya. Sementara itu, Johnny akhirnya berhasil mengeluarkan Ghost Rider dari dalam tubuhnya dan melesat pergi. Kerrigan akhirnya berhasil melumpuhkan Nadia dan menangkap Dani. Di saat Kerrigan akan menembak Nadia, dari belakang muncul Johnny yang saat ini sudah berubah menjadi Ghost Rider. Kerrigan langsung menyuruh anak buahnya untuk menembak. Namun sia-sia, Johnny yang sudah kerasukan Ghost Rider mengamuk dan membakar anak buah Kerrigan menjadi abu. Tiba-tiba dari belakang, Kerrigan menembaki Johnny dengan shotgun dan meledakkannya. Kerrigan bergegas membawa Dani pergi dengannya. Keesokan harinya, Johnny terbangun di dalam rumah sakit. Saat Johnny berjalan keluar dari dalam rumah sakit, dia sadar orang yang telah membawanya ke dalam rumah sakit adalah Nadia. Di tempat lain, Kerrigan menelpon bosnya, sang iblis yang kini merasuki tubuh manusia yang bernama Rourke. Kerrigan memberitahu Rourke jika kini Dani sudah bersamanya. Namun Kerrigan marah karena dia sekarang dikejar oleh monster tengkorak api. Rourke lalu membisikkan sesuatu ke dalam telinga Dani. Hal itu membuat Dani berteriak hingga pingsan. Ternyata Rourke membuat Dani kini tidak bisa dilacak lagi oleh Ghost Rider. Di depan rumah sakit, Johnny langsung sadar jika dia sudah tidak bisa melacak keberadaan Dani. Dia pun bergerak mendekati Nadia. Awalnya Nadia tidak percaya dengan Johnny yang bisa berubah menjadi tengkorak semalam. Namun Johnny menjelaskan dia adalah orang baik. Dia tidak ingin menyakiti Dani. Johnny hanya ingin kutukan di dalam tubuhnya menghilang. Johnny memberitahu saat ini dia tidak bisa melacak keberadaan Dani lagi. Nadia kemudian mengajak Johnny menemui temannya yang mungkin tahu kemana Kerrigan membawa Dani. Di tengah perjalanan, Nadia memberitahu Johnny bahwa dulu dia bekerja untuk Kerrigan. Nadia lalu bertanya kenapa Johnny bisa berubah menjadi Ghost Rider. Johnny bercerita, dulu saat dia masih muda, dia terpaksa melakukan perjanjian dengan iblis untuk menyelamatkan nyawa ayahnya, walaupun ternyata itu hanyalah bohong belaka. Nadia kemudian memberitahu Johnny bahwa dia sendiri juga melakukan hal yang sama. Dulu, Kerrigan menyiksanya hingga sekarat. Tiba-tiba, sang iblis datang mendekatinya, memberinya penawaran untuk menyelamatkan hidupnya. Sebagai gantinya, sang iblis menitipkan keturunannya di dalam rahim Nadia. Itulah kenapa sang iblis sangat menginginkan Dani, karena Dani adalah keturunan sang iblis itu sendiri.
Malam harinya, Dani mencoba kabur dengan membalikan mobil yang dinaiki Karigan. Namun kaki Dani terkilir dan membuat Karigan dengan mudah menangkapnya kembali. Di tempat lain, Johnny memberitahu Nadia, Ghost Rider di dalam tubuhnya akan keluar jika merasakan hawa kejahatan di sekitarnya. Johnny menyuruh Nadia untuk menghindar di saat hal itu terjadi karena Ghost Rider tidak bisa dikendalikan. Nadia lalu mengajak Johnny masuk ke dalam Holy Wings cabang Eropa yang sedang melakukan tarung tinju. Nadia menemui seseorang dan menyadari kalau orang itu baru saja menghubungi Karigan beberapa saat lalu. Mendengar hal itu, tubuh Johnny pun mulai bereaksi. Johnny memaksa orang itu untuk memberitahu keberadaan Karigan. Jika tidak, Ghost Rider akan membakar tubuhnya. Orang itu pun ketakutan dan memberitahu saat ini Karigan ada di dalam pertambangan. Johnny pun bergegas pergi naik ke atas motornya dan berubah menjadi Ghost Rider. Di dalam pertambangan, Karigan memesan beberapa bazooka untuk bersiap-siap melawan Ghost Rider. Di dalam ruangan, ternyata Nadia sudah ada di sana dan mencoba membebaskan Dani. Namun Nadia dihadang oleh anak buah Karigan. Dengan susah payah, Nadia berhasil mengecoh dan menembak orang itu. Di luar, Ghost Rider pun akhirnya muncul. Karigan langsung menembak Ghost Rider dengan bazooka. Terjadi ledakan besar. Namun Ghost Rider masih baik-baik saja. Ghost Rider kemudian mengamuk, menyabet dan menghancurkan musuh satu persatu. Karigan menembaknya satu kali lagi, namun Ghost Rider masih bisa bangkit. Ghost Rider kemudian naik ke atas mesin raksasa dan membuat mesin itu mengeluarkan api. Ghost Rider menggerakkan mesin itu untuk menghancurkan sekitarnya. Ghost Rider kemudian mengejar Nadia yang membawa kabur Dani. Di saat Ghost Rider hendak mencelakai Nadia, tiba-tiba Dani menyuruh Ghost Rider untuk berhenti. Tak disangka, perintah Dani itu bisa membuat Johnny kembali mendapatkan kesadarannya. Keesokan harinya, Johnny mengajak Dani dan Nadia untuk sarapan. Johnny berniat membawa Dani ke tempat yang aman sesuai arahan Moro. Di dalam pertambangan, Rourke datang melihat kondisi Karigan yang sekarat. Rourke kemudian menyembuhkan luka di tubuh Karigan dan memberi Karigan kekuatan. Setiap benda hidup yang disentuh Karigan akan membusuk. Karigan langsung membunuh salah satu petugas yang ada di sana dan mencuri mobil ambulans untuk mengejar Dani. Di tempat lain, di tengah perjalanan, Johnny dan yang lain bertemu dengan Moro. Mereka pun berkendara menuju kuil kuno tempat guru Moro berada. Mereka berjalan melewati perbukitan yang dipenuhi banyak gua-gua aneh. Di sini, Moro bertemu dengan gurunya. Moro kemudian menyuruh Nadia dan Dani menuruti perintah gurunya karena saat ini mereka telah aman. Sementara itu, Moro akan mengajak Johnny ke tempat lain untuk melakukan ritual mengeluarkan roh Ghost Rider dari dalam tubuh Johnny. Di dalam sebuah gua, Johnny bertanya pada Moro tentang asal-usul Ghost Rider. Moro bercerita bahwa Ghost Rider dulunya adalah roh malaikat pembela keadilan yang bernama Zarathos, dikirim ke bumi untuk melindungi manusia. Namun Zarathos ditipu dan dimasukkan ke dalam neraka. Hal inilah yang membuat Zarathos berubah menjadi roh yang penuh dendam. Moro lalu menyuruh Johnny masuk ke dalam ruang ritual. Di dalam ruangan itu, tiba-tiba Johnny merasakan kesakitan. Tubuh Johnny pun mulai bereaksi. Roh Ghost Rider pun akhirnya keluar dari dalam tubuhnya. Setelah Johnny kembali sadar, dia pun berjalan keluar. Namun di luar terlihat sepi. Johnny lalu mendengar suara teriakan. Ternyata Guru Moro menangkap Moro, Nadia, dan hendak mengeksekusi Dani karena menurutnya Dani adalah keturunan iblis yang harus dimusnahkan. Di sini Moro menentang apa yang akan dilakukan oleh gurunya. Di saat Dani akan dieksekusi, tiba-tiba Karigan datang dan membuat semua orang di tempat eksekusi membusuk, termasuk Guru Moro. Karigan pun menculik Dani. Sore harinya, setelah memeriksa tempat eksekusi, Johnny sadar jika itu adalah perbuatan anak buah iblis. Johnny bingung apa yang sang iblis inginkan dari Dani. Di sini Moro menjelaskan bahwa besok adalah hari di mana ritual akan dilakukan setelah Dani menginjak dewasa. Sang iblis akan keluar dari tubuh lamanya yang lemah dan memasuki tubuh Dani yang menyimpan semua kekuatannya. Hal ini akan membuat sang iblis bisa melakukan apapun di bumi. Sang iblis tidak akan membutuhkan perjanjian dengan manusia lagi untuk bisa menguasai bumi. Moro mengetahui di mana sang iblis akan melakukan ritual itu. Johnny yang merasa bersalah karena akibat keegoisannya, dia membawa Dani ke dalam bahaya, berniat menolong Dani meskipun sekarang Johnny tidak memiliki kekuatan Ghost Rider. Di kuil Uzagokten di Turki, Karigan menyerahkan Dani ke hadapan Rourke. Di tempat lain, Moro mengajak Johnny dan Nadia masuk ke dalam gudang senjata untuk bersiap-siap menyerang. Di dalam Uzagokten, Rourke memberitahu Dani bahwa dia dan Dani adalah sama.
Yang membedakan adalah tubuh yang dia rasuki saat ini sangatlah lemah dan tidak bisa apa-apa. Berbeda dengan Dani yang memiliki DNA iblis sejak dia dilahirkan. Roar kemudian membius Dani hingga pingsan. Johnny dan yang lain kini sudah sampai di depan kuil Usa Gokten. Mereka melihat banyak sekali orang-orang penting dunia yang menghadiri ritual yang akan dilakukan oleh sang iblis. Malam hari pun tiba. Dani dibawa ke altar bersiap melakukan ritual. Di luar, Nadia menembaki musuh satu persatu, sementara Johnny dan Moro menyelinap masuk. Mereka berdua pun berpencar. Johnny menyelinap melihat Dani dari kejauhan. Di saat Rod akan memindahkan roh iblisnya ke dalam tubuh Dani, Moro muncul menembaki orang-orang pengikut iblis. Johnny kemudian keluar menghantam Lord. Di saat Johnny akan menolong Dani, ternyata Dani sedang dirasuki oleh iblis. Rod langsung melempar Johnny menjauh. Di atas, Kerrigan datang membusukkan tubuh Moro hingga tewas. Di saat Kerrigan menyentuh tubuh Johnny hendak membunuhnya, tiba-tiba Dani bangkit. Kini kesadarannya telah kembali. Menyadari memiliki kekuatan yang sama seperti ayahnya, Dani kemudian membalikan kekuatan Ghost Rider ke dalam tubuh Johnny. Johnny pun mengamuk dan menghajar semua orang yang ada di sana. Di saat fajar mulai menyingsing, Rock membawa Dani kabur dengan mobil. Ghost Rider langsung menaiki motornya dan mengejar Rock. Aksi kejar-kejaran di jalanan pun terjadi. Ghost Rider mengambil alih salah satu truk dan merubahnya menjadi truk api. Ghost Rider menabrak mobil musuh satu persatu. Di belakang, Kerrigan mencoba menangkap Nadia. Melihat hal itu, Ghost Rider langsung menarik Kerrigan dengan rantai. Mereka berdua pun bertarung di atas mobil. Ghost Rider memaksa Kerrigan menatap matanya dan hal itu langsung membuat Kerrigan hangus. Ghost Rider kemudian kembali mengejar Roar dan membalikan mobil yang dikendarai Roar. Melihat Roar yang mencoba merangkak keluar, Ghost Rider langsung menangkapnya. Ghost Rider kemudian membanting Roar hingga menembus bumi, mengirimnya kembali ke dalam neraka. Ghost Rider kemudian menggendong Dani, membawanya kembali ke pelukan Nadia. Johnny pun kembali mendapatkan kesadarannya. Johnny teringat perkataan Moro yang bercerita bahwa dulu roh Ghost Rider adalah malaikat yang membela keadilan. Kini Johnny bisa merasakan kekuatan yang dimilikinya berasal dari sang malaikat itu sendiri. Api di tubuh Johnny berubah menjadi biru.